Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Asep Cetna MSI, Guru Pendidikan Agama Islam SMA 1 Mahabang Kabupaten Cirebon, menyampaikan materi tentang menyembah Allah sebagai ungkapan rasa syukur. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan pertemuan pagi hari ini, Bapak akan menjelaskan kalian tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebuah pesan tentang seseorang yang beliau bukanlah seorang nabi, bukan pula seorang rasul, tetapi memiliki keutamaan diabadikan oleh Allah Al-Quran. Siapakah dia? Ialah Luqmanul Hakim. Kisahnya yang utama dan menjadikan bacaan buat kita adalah bagaimana beliau menjadi figur sentral, figur pendidik yang utama terhadap anaknya. Hal tersebut terdapat dalam Al-Quran surat Luqman ayat 13 dan 14, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn an ishkurli wa liulaika ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Pada kedua ayat ini terdapat kandungan yang sangat mulia. Di antaranya ada 6 yang kita bisa eliminir. Yang pertama, Luqman menasihati anaknya supaya tidak berbuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Larangan berbuat musyrik kepada Allah dalam kalimat la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Yang kedua, dalam ayat ini juga Luqman menyampaikan perintah kepada anaknya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa wassayna insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Bahkan digambarkan bagaimana perjuangan seorang ibu tatkala melahirkan, setelah mengandung, ya, yang berjuang dengan sekuat tenaga, dengan penuh keluh kesah. Yang keempat, anishkurli, Allah perintahkan untuk bersyukur atas segala apa yang Allah berikan kepada kita, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan atau dengan hati keyakinan kita kepada Allah sebagai wujud rasa syukur kita kepada atas apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Yang kelima, wali walidaika, bersyukur kepada orang tua, berterima kasih kepada orang tua yang telah begitu baik pada kita, telah membina, telah mengandung, melahirkan, mengasuh kita, mendidik kita mulai kecil dan mulai dalam kandungan sampai saat ini. Tak terbayangkan betapa besar pengorbanan yang telah mereka keluarkan untuk kita semuanya. Oleh karenanya, anishkurli wali walidaika, berterima kasih kepada orang tua, baik ucapan dengan ucapan yang baik-baik mereka, yang bahagiakan mereka, yang membuat mereka senang, kenaatan kita kepada mereka, baik wujud daripada ucapan terima kasih kepada kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita. Dan yang keenam, ilayyal masir, Allah tempat kembali kita semua. Semua apa yang Allah sumpah berikan kepada kita akan berikan lagi Allah SWT. Kita milik Allah, akan kembali kepada Allah. Ilayyal masir, tempat kembali kita adalah Gusti Allah. 6 hal ini yang terdapat dalam kedua ayat tersebut. Ya, mudah-mudahan ini akan menjadi pelajaran buat kita semuanya. Bahkan dikuatkan hal ini Rasulullah SAW dalam hadisnya yang menyatakan bahwa derajat ibu itu di atas derajat bapak. Ketika ditanya, mana haqqun nasi khabati? Qala ummuka. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Beliau menjawab, ibumu.
Dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab pun, ibumu. Bahkan yang ketiga, katanya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Beliau pun jawab, ibumu. 3 kali ibu diucapkan dalam hadis ini, yang menunjukkan betapa tingkatan realitas derajat ibumu lebih tinggi dibandingkan bapakmu. Karena pengorbanan mereka tatkala mengandung yang begitu berat. Bahwa mereka tatkala mendidik kita semua. Baru kemudian bapakmu, kemudian ayahmu. Nah, hadis ini riwayat Bukhari terdapat dalam hadis nomor 5014 yang menguatkan terhadap apa yang menjadi tugas kita sebagai anak, yakni berbakti, mematuhi, menaati apa yang menjadi tugas perintah orang tua kepada kita semua. Anak-anakku sekalian, mari kita jelaskan bagaimana implementasi pengembangan ibadah dan bersyukur ini dalam kehidupan kita. Yang pertama, bersikaplah qanaah, yaitu menerima semua jenis kenikmatan yang dianugerahkan kepada Allah, yang dianugerahkan Allah SWT, baik yang dianggap kecil maupun besar, dengan ikhlas dan penuh kerelaan. Tanpa qanaah tidak mungkin kita dapat bersyukur. Yang kedua, berusahalah mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang ketiga, berusaha menaati Allah dalam segala keadaan dan menjauhi larangannya sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berbakti kepada Allah, berbakti kepada orang tua sebagai bentuk terima kasih kepada mereka atas semua perjuangan dan pengorbanannya dari sejak dalam kandungan hingga saat ini. Dan yang kelima, memperbanyak amal soleh, berbanyak perbuatan yang bermanfaat bagi sesama sebagai bentuk nyata dari ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah anakku sekalian, implementasi yang kita lakukan ya untuk melakukan merupakan pencerminan dari penjelasan ayat tersebut. Demikian yang disampaikan, semoga bermanfaat. Saya Dr. Haji Azab Saifuddin, MSc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.